Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali dengan saya Dimas di channel Hydra Script. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu. Amin. Di video kali ini saya akan membahas mengenai tutorial dasar JavaScript part 2. Bagi teman-teman yang belum menonton video saya yang sebelumnya mengenai apa itu pemrograman dan juga tutorial dasar JavaScript part 1, silahkan ditonton dahulu supaya tidak terjadi salah paham. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke tutorial JavaScript part 2. Yang pertama, tipe data. Tipe data dalam bahasa pemrograman sangatlah banyak dan beragam, dan juga memiliki fungsinya masing-masing. Dari sekian banyaknya tipe data, kita akan membahas beberapa tipe data yang paling sering digunakan. Nah, sebelum kita lanjut membahas tipe data, kita buka terlebih dahulu Visual Studio Code-nya. Setelah kita buka Visual Studio Code-nya, sekarang kita membuat file. Di sini saya akan beri nama part2.js. Tipe data pertama yang akan kita bahas adalah tipe data integer. Tipe data integer merupakan tipe data yang memiliki value atau nilai berupa angka dari bilangan bulat. Contohnya seperti angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Tipe data integer tidak bisa menerima nilai berupa desimal. Tidak bisa menerima nilai berupa desimal seperti 2,5, 1,5, dan lain sebagainya. Contoh penggunaan tipe data integer. Sekarang saya akan membuat variabel dengan perintah var, lalu nama variabelnya adalah x. Saya beri nilai 10. Nah, nilai 10 ini merupakan nilai dari tipe data integer. Bagaimana kita bisa mengetahui tipe data integer? Maka kita perlu menambahkan perintah typeof. Kita buat outputnya terlebih dahulu, console.log type of x. Nah, kita buka terminalnya terlebih dahulu. Ya, terminal kita besarkan, lalu kita jalankan file JavaScript-nya dengan perintah node nama filenya. Nah, maka nilainya yang akan keluar adalah number. Kenapa kok number? Karena integer itu merupakan salah satu tipe data dari jenis number. Oke, yang kedua adalah tipe data string. Tipe data string merupakan tipe data yang memiliki nilai berupa teks, dan tipe data ini diapit dua tanda petik di awal dan di akhir. Contohnya, di sini saya akan membuat variabel dengan perintah var, lalu nama variabelnya saya beri nama y di sini. Dan kita akan membuat tipe data stringnya di dalam sini dengan tanda petik. Bisa tanda petik seperti ini, atau tanda petik yang seperti ini, ataupun yang seperti ini. Itu sama saja. Yang penting ketika ada tanda petik untuk membuka, maka ada tanda petik untuk menutup. Nah, ini katakan saya ingin memberikan nilai seperti jangan lupa like dan subscribe. Lalu kita akan membuat outputnya
Kita simpan, lalu kita jalankan. Nah, maka akan tampil. Nah, apabila kita ingin melihat tipe datanya, kita tambahkan di sini type of. Kita simpan, lalu kita jalankan dengan perintah node, nama filenya. Maka kita akan melihat tipe data string. Oke, tipe data yang ketiga adalah tipe data boolean. Tipe data ini merupakan tipe data yang hanya memiliki dua nilai, yaitu true dan false. Oke, contohnya sebagai berikut. Kita membuat variabel terlebih dahulu. Kita beri nama A dengan nilai false. Nah, boolean ini hanya bisa memiliki dua nilai, yaitu true dan false. Kita simpan, coba kita cek tipe datanya. Kita buatkan output console.log type of A. Jadi kita panggil variabelnya, kita simpan, lalu kita jalankan dengan perintah node nama filenya. Kita enter. Nah, maka kita akan melihat tipe data boolean di sini. Apabila kita mau mengganti nilai A-nya dengan true, kita simpan, lalu kita jalankan dengan perintah node, lalu nama filenya. Maka kita akan tetap mendapatkan tipe data boolean di konsolnya. Yang keempat adalah tipe data float. Tipe data float ini hampir mirip dengan tipe data integer, namun tipe data float bisa memiliki nilai berupa bilangan desimal. Float. Nah, ini tadi tipe data string, dan ini adalah tipe data integer. Nah, tipe data float ini bisa memiliki nilai desimal. Contoh di sini akan membuat variabel dengan nama b sama dengan 2,5. Nah, penulisan koma di dalam JavaScript itu sama seperti penulisan koma pada Amerika, yaitu menggunakan tanda titik. Kita coba tampilkan dengan console.log. Kita panggil variabelnya b, kita simpan, lalu kita jalankan node, lalu nama filenya. Nah, maka kita akan mendapatkan nilai desimal. Coba kita tambahkan type of di sini untuk melihat tipe datanya. Kita simpan, lalu kita jalankan. Nah, kita akan mendapatkan tipe data number lagi. Kenapa? Karena float dan juga integer itu sama-sama berasal dari number. Oke, yang kelima adalah objek. Objek merupakan tipe data yang bisa diisi tipe data lainnya. Oke, contoh tipe data objek. Saya akan membuat variabel dengan nama C, lalu akan saya isikan nilai, katakan beberapa string seperti nama, silakan koma. Nah, ini merupakan bentuk dari tipe data objek. Coba kita buatkan konsolnya terlebih dahulu.
kita panggil variabelnya C, kita simpan, lalu kita jalankan dengan perintah node nama filenya. Maka akan tampil tipe data objeknya. Kita coba memberikan type of di sini. Kita simpan lalu kita jalankan. Nah, kita akan mendapatkan tipe data objek. Oke, yang keenam adalah function. Penulisan function adalah sebagai berikut. Kita mulai dengan perintah function. Lalu nama functionnya saya ingin memberi nama data, lalu kurung buka kurung tutup kurung berawal. Nah, function ini merupakan tipe data yang berisi baris instruksi. Nah, dalam function data ini saya katakan ingin mengembalikan nilai 10, berarti return 10. Lalu kita panggil dengan console log. Nah, pemanggilan function itu harus diawali dengan nama, lalu kurung buka kurung tutup. Kita simpan, lalu kita jalankan. Node nama file. Enter. Nah, maka kita akan mendapatkan nilai 10 dari returnnya pada function. Apabila kita ingin mengetahui tipe datanya, kita berikan type of. Kita simpan, lalu kita jalankan. Nah, kenapa kok di sini number? Karena yang dibaca adalah 10 pada returnnya function ini. Nah, apabila kita ingin mendapatkan hasil function, maka kurung buka sama kurung tutup di sini kita hapus. Kita simpan, lalu kita jalankan. Nah, maka hasilnya adalah function. Oke, yang ketujuh adalah array. Array merupakan tipe data yang dapat menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Setiap nilai atau value pada array disebut index. Contoh penulisan array. Katakan di sini saya membuat variabel dengan nama d, lalu kurung siku, value pertamanya katakan 10, value keduanya saya ingin beri tipe data string, maka kita berikan petik, lalu isi value-nya. Lalu yang ketiga saya ingin memberi float. Nah, cara pemanggilan array yaitu dengan cara memanggil indeksnya. Kita buat output dulu. D, lalu pemanggilan indeksnya dengan kurung siku. Nah, indeks ini akan dimulai dari indeks ke 0. Jadi nilai 10 ini adalah indeks ke 0, string Hydra ini adalah indeks pertama, dan 2,5 ini adalah indeks ke-3, indeks ke-2. Kita simpan, lalu kita jalankan. Nah, kita hanya akan mendapatkan nilai 10. Coba kita panggil indeks ke-2, lalu kita jalankan dengan node, maka hasilnya adalah 2,5. Oke, yang ke-8 adalah date. Date merupakan tipe data yang menyimpan nilai tanggal, bulan, ataupun tahun. Ya, di sini saya akan membuat variabel dengan nama date, dengan new date. Get day, lalu kita buatkan outputnya.
kita panggil variabelnya, kita simpan, lalu kita jalankan node part2.js. Nah, kenapa kok hasilnya 1? Karena hari pada bahasa pemrograman itu dimulai dari hari Minggu. Nah, hari Minggu itu berarti dia menggunakan indeks ke 0. Jadi hari dalam bahasa pemrograman itu disimpan dalam bentuk array. Nah, sedangkan minggu itu adalah indeks ke 0, lalu Seninnya itu adalah indeks pertama. Yang kedua adalah if else. Dalam bahasa pemrograman pasti memiliki yang namanya percabangan. Nah, salah satu bentuk percabangan yaitu if else. If else digunakan untuk menyeleksi kondisi pada suatu fungsi. Nah, sekarang cara penulisan if else. Kita hapus terlebih dahulu console log ini, hapus. Penulisan if else dimulai dengan perintah if, lalu kondisinya kita masukkan ke dalam kurung, lalu kurung perawal. Nah, katakan di sini saya ingin membuat kondisi bahwa variabel a itu harus bernilai false. Lalu kita menggunakan comparison sama dengan 3 kali, lalu false. Lalu apabila dia false, maka saya ingin menampilkan dengan console.log, kita beri string a adalah false. Nah, namun apabila a itu tidak bernilai false, maka kita berikan else di sini, maka dia menampilkan a adalah true. Kita simpan, lalu kita jalankan. Nah, a adalah true karena di sini hanya bernilai true, maka condition a sama dengan false ini tidak akan dijalankan. Yang ketiga ada switch. Switch juga merupakan salah satu bentuk percabangan dengan menggunakan case sebagai penyeleksi dari kondisinya. Penulisan switch pada JavaScript sebagai berikut. Di sini saya menggunakan tipe data date yang tadi, lalu kurung perawal, enter. Case pertama, apabila hasilnya adalah nilai pertama, indeks pertama, maka saya ingin menampilkan dengan console.log today is Sunday. Lalu kondisi kedua, sebelum kita menuliskan kondisi kedua, kita harus memberikan break di sini supaya apabila case pertama itu sudah terpenuhi, maka akan berhenti. Console.log today is Monday. Oke, saya telah selesai menulisnya. Coba kita jalankan yang perintah node nama filenya. Nah, today is Monday. Karena hasil today adalah 1 tadi, nah maka yang akan dijalankan adalah kondisi pertama, kondisi dengan nilai 1. 4 adalah loop.
Loop dalam JavaScript memiliki banyak jenis, namun saya cuma akan menjelaskan loop dengan perintah for. Selanjutnya adalah penulisan loop dengan perintah for, yaitu sebagai berikut. Kita buat variabel terlebih dahulu, sama dengan 0, i lebih kecil dari 100, Oke, lalu kita berikan output di sini. Kita panggil variabel i-nya, kita simpan, lalu kita jalankan dengan node Blade.js. Nah, jadi loop ini dia akan terus increment ketika nilai i itu lebih kecil daripada 100. Nah, karena nilai i nya masih 0, maka akan terus di increment secara terus menerus sampai nilai 99. Kenapa kok tidak sampai 100? Karena i lebih kecil daripada 100, maka tidak sampai 100. Apabila kita di sini masukkan kurang dari sama dengan 100, maka nanti angka 100-nya juga akan ditampilkan. Kita simpan lalu kita jalankan. Nah, maka nilai 100-nya akan ditampilkan. Yang kelima, exception. Dalam bahasa pemrograman pasti memiliki yang namanya exception handling, karena exception handling itu merupakan bagian yang sangat penting dalam pemrograman. Fungsi dari exception handling adalah dengan menjalankan perintah kedua apabila perintah pertamanya mengalami error. Hampir sama seperti if else, namun pada exception kita tidak perlu tahu masalah apa yang terjadi. Penulisan exception sebagai berikut. Menggunakan perintah try catch. Katakan di try ini saya akan coba dulu untuk menampilkan console.log nama saya Dimas. Lalu di catch-nya saya ingin menampilkan log terjadi error. Kita simpan, kita jalankan. Nah, dia akan menjalankan nama saya Dimas. Kenapa? Karena ketika di bagian try ini dia tidak mengalami error. Contoh mengalami error sebagai berikut. Kita buat cons lalu kita mau ubah value dari konstan itu. Kita simpan, lalu kita jalankan. Nah, maka yang akan dijalankan adalah bagian catch. Kenapa? Karena bagian try mengalami error. Nah, bagaimana teman-teman? Itu tadi sebagian dari sintaks JavaScript. Teman-teman apabila belum paham, bisa teman-teman ulangi saja videonya supaya bisa lebih paham. Apabila ada yang ditanyakan, langsung komen di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dari saya Dimas, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan terus ngoding.